Semulai ya. Ya, shalom, selamat siang dan selamat datang di podcast Kompak Siang ya. Seperti biasa kita hadir setiap hari Senin sampai hari Kamis mulai pukul 13.00 waktu Indonesia bagian barat. Ya, kita mulai dengan tepat ya, nggak ada lambat. Anara sumber sudah ada, saya akan mulai jam 1. Oke, setiap minggu, setiap bulan selalu ada ya, podcast selalu ada untuk menghadirkan narasumber yang berkualitas ya. Ya, hari ini kita akan menghadirkan obrolan-obrolan yang inspiratif ya. Yang memperkaya iman kita dan wawasan kita ya. Hari ini saya sangat bersyukur ya. Ada tamu kita dari Denpasar, Pulau Dewata. Orang bilang pulau dengan 1000 patung. Pulau dengan 1000 patung. Ya enggak? Ya. Oke ya. Ya, hari ini ya saya bersyukur Ibu Joyce walaupun ada kesibukan ya, masih sempat ya. Masih menyempatkan waktunya untuk memenuhi undangan saya. Ya. Beliau ini berasal asli dari Bali ya. Pasti bukan Kristen tadinya, tapi sekarang sudah menjadi pengikut Kristus. Kenapa dia jadi pengikut? Nanti kita iris tipis-tipis sampai ke kulit-kulitnya ya, ya enggak? Ya, ini dia ya, kita akan mendengar kisah Ibu Joyce Mailano, bagaimana dia mengalami Kristus secara pribadi pada waktu muda loh. Masih muda waktu itu dia kenal. Tadinya enggak, gitu. Ya, inilah kita mendengarkan pelayanannya, pengalamannya, pasti akan menjadi berkat bagi kita semua ya. Bagi Anda yang sudah hadir di virtual Zoom maupun yang menyaksikan melalui YouTube channel, Facebook maupun Instagram ya, saya akan sampaikan mungkin baru mengenal ya Zoom ini. Kompak adalah nama singkatan, gitu. Apa itu kompak? Singkatannya dari apa? Komunitas sepakat. Loh, sepakat terhadap apa memang? Ya enggak? Pasti ada tanya kan, sepakat apa? Sepakat terhadap firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1. Ayat 1 bicara apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu berarti bahwa Alkitab adalah the highest authority, otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya. Otoritas tertinggi bukan gereja, bukan pendeta, bukan pastor, dan bukan yang lain. Otoritas tertinggi adalah hanya firman Tuhan, ya, nggak ada lain. Maka siapapun dia, baik gereja, pendeta, maupun kita semua harus tunduk kepada firman Tuhan. Bagi Anda semua yang saat ini menyaksikan di YouTube channel, Facebook atau Instagram, kami mengajak Anda untuk membagikan ya siaran ini ke komunitas yang lain karena ini adalah bagian dari amanat agung seperti yang tertulis di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil dan kisah para rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku. Ya, mari kita bersama-sama terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang yang belum kenal. Alright. Oke, sebelum saya melanjutkan podcast ini, saya satu hal ya, yang penting harus saya sampaikan bahwa ke seluruh pemirsa, apa ini masih bocor nih? Kenapa bocor nih? Oke, saya mute dulu. Mute for everyone. Nggak terbocor-bocor. Mute for everyone. Oke, sebelum saya lanjutkan, satu hal penting yang perlu saya sampaikan bahwa seluruh pemirsa yang bergabung pada virtual Zoom, YouTube, Facebook, maupun Instagram, podcast Kompak Siang adalah ruang berbagi ya, pengalaman iman dan perjalanan spiritual para narasumber dalam perjumpaan pribadinya dengan Kristus ya. Jadi konsepnya podcast ini adalah tanya jawab. Jangan sampai ada pemirsa
ada yang ikut Zoom, ya, yang punya pemahaman yang salah, ya, karena banyak orang bersaksi kok dipotong-potong, kenapa? Nah, karena nggak paham. Podcast ini tanya jawab, ya, ngobrol-ngobrol. Intinya sih adalah mengedepankan kesaksian si narasumber untuk memuliakan nama Tuhan lewat kesaksian dan pengalaman-pengalaman yang dialami bersama Kristus. Jadi semua orang boleh aktif untuk bertanya. Jadi buka mikrofonnya saja dan bertanya, ya. Karena banyak yang nggak paham apa itu podcast, gitu. Karena Zoom itu biasanya kebanyakan kan khotbah, sharing firman. Ini saya bikin satu-satunya adalah podcast kesaksian, testimoni. Ya, semuanya adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itulah saya berkewajiban untuk menerangkan agar semua bisa satu bahasa, all in one page. Semua dalam satu bahasa lah, ya. Itu, jadi supaya paham. Podcast tidak bertujuan untuk menyinggung atau menjelekkan kepercayaan yang manapun. Yang kami percaya bahwa setiap orang punya perjalanan spiritualnya masing-masing sampai sampai mengenal siapa Kristus, ya. Ya, kita aja membahas bagaimana narasumber mengalami kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup narasumber ini. Mari kita saling menghormati, menjadikan ruang itu sebagai tempat untuk bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita lanjutkan perbincangan hari ini dengan penuh sukacita. Oke, sebelum kita mulai podcast ini dengan narasumber, ya, Ibu Joyce Mailano dari Denpasar, ya, saya ajak kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Selamat siang Bapak, hidup kami adalah Kristus, sehingga sekeliling kami boleh melihat Kristus ada di dalam kami. Pimpin kami setiap hari, setiap saat, melalui firman-Mu. Kami mau duduk diam, supaya kami mengalami level up hari demi hari. Sepanjang hidup kami, kami mau terus memuliakan Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau dalam kesetiaan. Allah selalu menyertai kami. Siang ini, izinkan kami mau mendengarkan bagaimana Bapa bekerja lewat kesaksian hidup yang dialami oleh Bu Joyce. Lewat hidupnya, biarlah kesaksiannya menginspirasi setiap kami, menginspirasi banyak orang yang menyaksikan Zoom ini, agar terus hidup yang berdampak dan menjadi berkat bagi orang lain. Berkati setiap kami yang saat ini menonton tayangan ini dan mendengarkan baik di virtual Zoom, YouTube channel, Facebook, dan Instagram. Kami mau ditolak kuasa-kuasa yang tidak berkenan yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oke. Alright, hari ini saya bersyukur, ya. Kita sapa dulu. Ada Pak Edi Budianto, Tangerang, Serpong, ya. Ada Ibu Mama Ita di Depok, Ibu Arianca Balikpapan. Selamat siang Balikpapan. Apa kabar? Tadi sempat masuk, keluar lagi. Sekarang masuk dah. Oke, Ibu Evelyn. Ibu Evelyn siapa nih, ya? Dari ini kan? Dari MGC juga kan? Halo, Ibu Evelyn. Shalom, Ibu Evelyn. Oke, enggak monitor rumahnya, Ibu Evelyn. Oke, selamat siang Ibu Evelyn. Ya, selamat bergabung di podcast Kompak Siang ini. Kita ada selalu setiap hari Senin sampai Kamis. Tanpa ada hari libur, nggak ada hari besar, tidak ada tanggal merah, nggak ada. Senin sampai Kamis ada terus. Alright. Hari ini kita akan mulai dengan Ibu Joyce Mailano. Oke, saya berikan layar dulu, ya, Ibu Joyce. Spotlight for everyone. Right. Oke, sudah masuk semua. Right, Ibu Joyce, bisa ceritakan secara singkat, ya, Bu Joyce, tentang keluarga.
Ya tentang asal ya. Supaya teman-teman yang di Facebook, Instagram, YouTube mungkin belum kenal ya. Bu Joyce dari mana? Kok namanya antik banget gitulah. Gitu. Namanya kan antik, nggak ada yang duanya itu nggak ada. Kalau namanya Siti, Yanti, Tuti, banyak. Ya nggak? Joyce Mailano, wah keren ini. Ya, singkat, keluarga, anak nomor berapa, dan apakah keluarganya berasal dari Bali juga, atau dari mana, atau kalau orang percaya, atau bagaimana. Oke, the time start now, the floor is yours. Saatnya podcast Kompak Siang bicara. Ya, buka mikrofonnya, Bu. Mikrofonnya masih tertutup. Ya, ya. Ya, alright. Salam semuanya, selamat siang, Tuhan memberkati. Amin. Saya bersyukur diundang sama Pak Andre. Ini bukan suatu kebetulan, tapi mungkin ini adalah Tuhan yang mempertemukan kita, di mana kita saling menyaksikan bagaimana kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Amin. Saya asli Bali, asli dari Kintamani, tapi tinggal di Denpasar, di daerah kota. Mungkin saya dengan anak 2, cuman suami sudah tidak ada. Kami cuman hidup bertiga dengan anak-anak. Ya. Kenapa kami ini Bali, asalnya memang kami orang Hindu sebelumnya. Tapi saya bersyukur dengan kakak saya yang luar biasa, di mana dia pada saat zaman dulu ya, udah berapa tahun yang lalu, dia pergi ke Denpasar untuk kerja di sebuah toko, sekalian tinggal dalam di situ. Waktu itu kakak saya juga belum mengenal Tuhan, tapi dia bekerja di tempatnya orang Kristen. Nah, disitulah kakak saya mengenal Tuhan Yesus, sehingga pulang ke kampung, ini mungkin saya agak singkat dikit ya, biar nggak terlalu panjang ya. Pulang ke kampung, dia berhenti kerja di Denpasar udah sekian tahun, itu pulang ke kampung, sehingga memperkenalkan nama Tuhan Yesus itu kepada saya. Gitu. Saya dengan kakak saya itu kayak kintilan, tapi seperti kayak kucing dengan anjing, sering tengkar, baikan. Tapi itulah indahnya kasih Tuhan. Kalau tidak ada seperti itu, kita tidak akan bisa mengalami bagaimana kasih Tuhan. Betul. Bagaimana kita belajar memaafkan satu sama yang lain, seperti itu ya. Beda berapa tahun, Bu? Bu Joy sama kakaknya itu yang sudah kenal Kristen dulu, Kristus dulu. Ya, berapa tahun bedanya usianya? Oh, saya itu waktu itu. saya mulai kenal Tuhan Yesus itu mungkin sekitar kelas 3 SD. Kelas 3 SD sekitar 7-8 tahun ya. Ya, Kelas tapi 3 itu SD. kakaknya yang sudah kenal tuh beda sama Ibu Joyce berapa tahun? Mungkin sekitar beda itu kakak saya dari dia nomor 4. Dari keempat mungkin sekitar beda 5 tahunan mungkin. Oh, 5 tahun masih berantem juga ya, kan beda jauh tuh ya. Masih berantem juga. Ya, Oke. yang bikin berantemnya itu sebenarnya kakak saya orangnya nggak terlalu cerewet, tapi saya memang orangnya yang suka ngelawan gitu ya. Oh. Ya, orang pernah itu dulu, tapi sekarang saya percaya setelah saya kenal Kristus, Tuhan luar biasa mengubah saya itu. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus itulah yang membuat saya itu gimana? Mengalami suatu perubahan yang luar biasa dari karakter, dari apapun, semua merubah. Tapi pintar juga memang kakak saya itu memperkenalkan Tuhan Yesus terhadap diri saya. Saat itu saya kelas 3 SD itu saya jujur, saya bukan nggak malu mengakui bagaimana ya. Saya belum bisa baca ya. Diginiin sama kakak saya, Tuhan Yesus itu loh bisa
memberikan kamu kepintaran supaya kamu bisa baca gitu. Benar memang. Ya benar gitu. Nah, akhirnya saya rajin, saya baca Alkitab, baca apa. Akhirnya bisa baca lancar. Ya karena saya baca firman Tuhan. Karena dari Yesus yang benar mengajarin saya. Itu dari hal yang kecil. Ya. Pertama saya kayak dulu waktu saya masih kecil gitu ya, kalau dimarahin sama orang tua kayak gitu itu saya tidak ada tempat mengadu kayak gitu. Tapi setelah saya mengenal Tuhan Yesus, diapain kayak gitu tuh, diajarin nyanyi sama kakak itu, saya jadi punya teman curhat sama Tuhan Yesus itu. Wah, keren Impact-nya ya. itu luar biasa saya bersama Tuhan Yesus. Iya, iya. Sampai saya itu diajarin saya nyanyian, mungkin ini lagunya cukup sudah lama ini. Dia tak pernah tinggalkanku itu saya nyanyikan di sekolah gitu loh. Pada saat SD itu saya nyanyikan itu di sekolah. Saya nyanyikan disuruh nyanyi satu-satu ke depan sama gurunya waktu itu zaman dulu saya sekolah SD. Guru saya kaget, "Kamu belajar lagu ini dari mana?" katanya. "Oh, saya belajar dari kakak saya." "Kamu tahu lagu ini?" "Ya tahu, Pak. Lagunya Yesus," katanya. "Iya, memang memang saya senang sama Tuhan Yesus." Saya bilang begitu. Gurunya bengong, saya menyaksikan seperti itu. Waktu itu masih saya kecil umur 7-8 tahunan mungkin itu kelas 3 SD. Tapi Oke. saya cukup mengingat itu masa Iya. kecil saya waktu itu. Tapi ya mengalami proses untuk ke depannya itu luar biasa. Tidak hanya di situ, sehingga saya itu kami dari keluarga nggak mampu ya, sehingga saya ditaruh di panti asuhan sampai saya tamat SMA, sehingga setelah saya tamat SMA dari panti asuhan baru saya ke Denpasar, saya itu ada ambil diploma perhotelan waktu itu, sehingga sampai sekarang lah saya di Denpasar ini. Oke, Bu Joyce. Coba pastikan orang Bali kan nggak percaya. Kan biasanya kan pura. Setiap kantor-kantor pemerintahan pun harus ada tempat sesajen itu. Bagaimana? Orang tua pasti itu masih belum percaya kan? Siapa yang Saat mengenalkan? itu saat itu keluarga saya Ah, belum mengenal Tuhan, cuman ah, saya yang sama kakak saya itu aja yang berdua kemana kemana kayak gitu itu oke. masih berdua kayak gitu, sehingga suatu saat ketemulah kakak saya itu dengan kelompok penginjilan namanya Yayasan Yalki menginjil ke rumah saya ke desa saya sana, diajak sama kakak saya sehingga keluarga saya, orang tua, dari kakak-kakak, misan, semua itu akhirnya mengenal Tuhan Yesus akhirnya dibaptis seperti itu. Iya. Oke. Tidak, ya. Tapi dalam perjalanan dia menerima Tuhan Yesus itu juga tidak mudah ya, sehingga dia itu mengalami kekerasan di dalam desa, dimusuhin, tidak mau diajak bergaul. Pada saat itu memang keluarga kami memang sangat minus. Kalau mau ke pasar seperti itu sekitar 8 kilo pasarnya harus jalan kaki, nggak boleh numpang karena hanya ada mobil kayak pickup carry truk itu dulu gitu. Sehingga di tahun 84 itu keluarga saya itu rumahnya semua jadi bakar oleh massa karena provokasi massa pada saat itu dia tidak senang dengan adanya orang Kristen di sana dimusuhin diapain rumahnya dibakar itu satu demi satu di mana pada saat itu ada 5 keluarga yang terima Tuhan Yesus sudah nyatakan sudah dibaptis ada 5 keluarga di situ pada saat dibakar itu karena yang menjadi cikal bakal jadi orang Kristen di situ adalah kakak saya sendiri yang cewek itu sehingga pada saat itu yang provokator dari desa itu sampai warga desa itu marah betul sehingga dia sampai menyiapkan cabai 1 baskom itu untuk
cabein kakak saya itu gitu. Nah, akhirnya Oke. pada saat itu rumah saya itu digerebek ya oleh massa tuh, dilemparin batu gitu. Pada saat itu kakak saya itu sembunyi di bawah kolong itu, tapi orang-orang sudah masuk ke rumah nyari di senter-senter seperti itu dia tidak temukan saudara-saudara saya yang sembunyi di bawah kolong pada saat itu. Itulah keajaiban Tuhan tuh luar biasa, Iya. Oke. membutakan semuanya Ya, sebentar. satu demi satu. Sebentar, Bu Joy. Rumah, keluarga, apa orang tua dibakar segala macam. Lalu akan ada pecalang, ya enggak? Kalau di Bali kan namanya pecalang atau Iya, aparat lah, aparat yang bisa mendamaikan seperti itu. Di mana fungsi aparat waktu itu? Apakah ya diam-diam aja? Gimana pecalangnya? Silakan. orang pecalangnya ibaratnya para desanya juga ikut yang Oh, melakukan itu, jadi nggak ada istilahnya kayak pembelaan dari eh, kedinasan apa, itu juga tidak ada gitu. dan polisi, Sehingga ada polisi bagaimana? Polisi, ada eh, polisi? Nggak ya ada. setelah itu satu demi satu tuh dibakar kakak saya yang rumahnya sebelahnya itu lari ke belakang rumahnya itu dilempar-lempar dengan batu berdiri itu dia nggak kena-kena juga. Oh, Terus terus datang ke rumah satu lagi ke kakak yang satu lagi pas rumah kakak saya itu tidur di tempat tidurnya karena kejadiannya ini malam hari oh, kayak gitu oke. tidur dia di tempat tidur dilempar-lempar pakai batu dari luar kayak gitu batunya itu jajaran kayak berbaris di sampingnya kakak saya itu Lalu luar biasa kena, kena, kena tidak lemparan. kena kakak saya tidak kena Oh, batu diluputkan dari itu. sekalipun Ya, itu kira-kira Tuhan tahun berapa, Bu Joy? Kira-kira tahun berapa? 84 tahun 84. Oh, masih Soeharto kan? Ya, masih pemerintahan Soeharto ya. Ya kurang kurang tahu ya kurang Ya, pemerintahan Soeharto. lupa saya ya saat Ya. itu Oke. sehingga kakak semua saudara-saudara saya itu melarikan diri ke tetangga desa sehingga melapor ke kantor polisi. Situ Lalu, pun di situ pun polisi ya tidak bisa nggak bisa banyak berbuat sesuatu karena dia masih istilahnya memihak kepada warga yang ada di situ gitu. oh, oke, oke. Itu akhirnya ya pulang balik seperti itu diwawancarai, ditekan di situ supaya tidak masuk Kristen lagi, tapi ya namanya sudah Yesus yang ada yang hidup di dalam hatinya dia tidak bisa mematikan semuanya itu malah kan semakin membara gitu. Oke, Sehingga sampai sekarang ini puji Tuhan luar biasa diberkati amin. sudah hubungan antara warga di sana dengan ini sudah baik. Cuman itu dua kali pembakaran itu di tahun 2000 lagi sekali. Pembakaran itu sampai ludes. Dua Oh, kali pembakaran. apakah pembakaran itu gara-gara keluar dari agama nenek, Eh, nenek moyang atau gimana? Ya dari satu sisi karena kita keluar dari agama Hindu ke agama Kristen dan di Hmm. satu sisi lain karena anak-anak Tuhan dari sekian tahun yang lalu sudah dibakar, dihabisin rumahnya, sekarang kok diberkati, sudah bisa bangun rumah lagi, istilahnya ada kecemburuan sosial juga di Oke, ada situ, rasa sehingga iri hati ya. dibakar lagi. Ya rasa Iri hati. itu. Oke. Itu tahun 84 kan dibakar. Ya, Setelah tahun berapa sudah mulai normal. Jadi mereka akhirnya menyadari bahwa dia percaya bahwa banyak orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Itu ya tahun itu berapa mulai kira-kira? mulai baik kan mulai sekitar tahun 2003 2004 sekarang ini baru. 2003, Mm-mm. 2004 ya. Baru. Oke, jadi Baru, sekarang baru. oke. Jadi sekarang sudah mulai banyak ya yang pengikut yang percaya Tuhan Yesus ya.
Ya, puji Ya, Tuhan puji Tuhan. kalau kumpul dengan anak, cucu, menantu, ada saudara misan, semuanya kalau kumpul sudah ada sekitar 100 orang. Wow, ya. Inilah teman-teman perhatikan ya. Eh, memang untuk menjadi pengikut Kristus nggak gratis, gitu, nggak gratis. Ada harga yang harus dibayar. Tapi endingnya ada pemulihan. Jadi keluarga desa itu dipulihkan. Ya memang tidak mudah. Mengikut Kristus itu nggak gratis. Ya, tidak hanya pengikut. Ini jadi murid Kristus, anak-anak Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Selalu ada harga. Nah, sekarang berarti di situ sudah mulai ada gereja ya? Gimana? Sudah ada gereja. Puji Tuhan. Yang tadinya Ya. rumah orang Kristen dibakar. Gereja GKPB namanya. Oh, lagi GKPB Pak Karel. Nanti bisa tanya-tanya ini Pak Karel. Ada GKPB di Denpasar ya? Di mana? Kintamani apa di Denpasar? Kintamani. Kalau di Kintamani. Denpasar ya banyak. Banyak Ya. GKPB ya, saya tahu. Banyak. Ya kebetulan saya dan Pak Karel GKPB juga. Ini ada Mama Ita juga GKPB. Ya, menarik ya. Nah, Bu Joyce, waktu itu bagaimana perubahan sikap hidup ya terhadap orang tua yang tadinya belum kenal menjadi orang percaya? Ada perubahan sikap hidup yang bagaimana? Silakan. Oh, kalau dari bapak saya, ibu saya, dulunya bapak saya itu sebelum mengenal Tuhan itu kasar dengan istri ya. Oh, Ya, oke. ibu saya yang mengalami bukan kebatinan, kepahitan. Iya, Mengalami betul. kepahitan apa dengan dengan keadaan suami yang kasar kayak begitu. Tapi setelah mengenal Tuhan Yesus, Dia berubah semuanya ya. itu sudah mulai berubah oleh karena kasih Tuhan semuanya. Oh, keren. Di situ saya Ya, bisa merasakan bagaimana kasih orang tua menyayangi anak seperti itu. oke. Perubahan Very good. buat Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofon ya. Nah, belum waktunya habis. Nanti pasti banyak pertanyaan. Shalom, saya boleh bertanya? Oh, boleh, silakan. silakan. Ya, saya mau bertanya tadi belum dilanjutkan. Waktu kakak bekerja di toko, terus kenapa pindah ke desa? Itu saya mau tanya. Dan yang kedua, saya mau bertanya, karena saya juga suka ke Bali ya, saya Iya. pikir orang Bali itu yang beragama Hindu, nggak apa-apa saya bilang terang-terangan aja. Karena saya juga di Italia ya, saya bisa Iya. terang-terangan bilang Vatikan, pausnya memberkati homoseksual, nggak apa-apa. Tuhan tidak marah kalau terang-terangan. Jadi kembali ke Bali. Saya pikir Bali itu tidak suka kekerasan, maksudnya Hindu ya. Hindu tidak suka kekerasan karena mereka ikut pelajaran. Ya, kita lihat aja Mahatma Gandhi ya, Hmm. pada baik-baik, Pandit Nehru baik-baik, tidak suka kekerasan. Jadi pertama kali saya dengar cerita dari Sister in Christ ya, yang sekarang ini saya dengar ceritanya. Apakah betul orang Bali tidak suka kekerasan? Hanya itu aja. Terima kasih. Ya, kalau dibilang orang Bali tidak suka dengan kekerasan, sebenarnya itu hanya sebagian orang. Saya rasa di mana-mana juga mungkin sama ya. Kalau mungkin dari segi pendidikan, kalau orang di daerah perkotaan mungkin kalau orang pindah agama nggak terlalu diambil pusing kayak gitu ya, mungkin perselisihannya antar keluarga kayak begitu. Tapi karena ini di tempat di mana saya tinggal itu adalah di daerah terpencil di pedesaan, jadi dari segi mungkin pengetahuan pergaulan itu mungkin kurang.
pada zamannya dulu ya, pada zaman dulu karena belum ada sosmed kayak seperti sekarang ini, dari sebagai pengetahuan juga kurang. Mungkin itu faktor itu, dan saya rasa di samping juga faktor itu mungkin karena juga memang setan yang tidak suka kalau orang terima Tuhan Yesus. Itulah yang Iya. dijadikan itulah yang dijadikan diprovokasi supaya menekan anak-anak Tuhan di sana supaya dia tidak percaya untuk istilahnya membunuh destiny anak-anak Tuhan yang di sana supaya tidak bisa menyelesaikan semuanya, supaya tidak bisa menjadi saksi. Saya rasa cuman itu. Tapi kalau masalah kekerasan itu tuh sebenarnya dari beberapa desa juga ada sih kejadiannya yang seperti yang dialami. Cuman ya nggak terlalu sampai dibakar sampai 2 kali gitu sih, nggak. Mungkin diusir kayak gitu ada dari berapa desa gitu. Kayak dekat dengan desa saya juga, di situ juga diinjili oleh saudara-saudara saya di kampung, sehingga dia percaya, tetangga desa itu juga akhirnya juga terima Tuhan Yesus. Dia diusirin juga dari kampung itu sehingga dia pergi ke kota juga mengungsi seperti itu. Oke, Ya. sampai sekarang masih begitu, mereka Hindu ada kekerasan? Masih? Kalau untuk sekarang puji Tuhan luar biasa hubungan warga yang ada di situ itu sudah saling connect, sudah satu dengan yang saling menjalin hubungan. Umpamanya kalau Natalan kami mengundang mereka datang ke gereja, sudah Wow, hebat. Hebat sudah mau sekali. datang gitu. Iya. Dan di tempat kami ini, di daerah kami ini memang ada tradisi istilahnya ngejot gitu ya. Umpamanya setiap hari Natal itu kita khusus masak untuk buat tetangga-tetangga kita, memberikan ini, berbagi rezeki gitu. Wow. Ya, dan ada lagi saya mau tanya, Sister. Saya mau Iya. tanya, waktu tadinya Kakak kerja di Denpasar, terus pindah ke kampung, itu alasannya kenapa pindah ke kampung? Eh, Kenapa? Karena heeh. Ya, satu hal waktu itu kakak saya berhenti dari Denpasar, mungkin satu hal dia sudah jenuh mungkin, dan di samping itu dia itu hatinya membara itu ingin memberitakan tentang kabar sukacita kepada orang tua, itu sih intinya. Wow. Wow, keren. Oke, hanya itu aja. Terima kasih. Oke, Ya, alright. terima kasih. Ya, oke, saya sapa dulu yang baru masuk nih. Ada Melani, Bu Melani, selamat siang. Ibu Kusnati. Halo, selamat siang Ibu Kusnati. Halo, dari mana Ibu Kusnati? Halo. Ya, enggak monitor juga. Ibu, siapa lagi? Ya, Pak. Ya, Mau tanya. Halo. ya. Ya. Siapa Saya yang mau mau tanya? Oh, siapa ini? Bisa, anak kecilnya suara anak kecilnya boleh disingkirkan karena nanti saya di ban. Di rekaman YouTube tidak boleh ada suara anak kecil. Boleh, boleh tolong dijauhkan lah dari anak kecil. Kalau ada suara anak kecil nanti kena pelanggaran saya. Boleh tolong dimengerti. Oke, siapa yang mau bertanya? Silakan. Ada lagi? Saya Pak Andre. Oh, Saya Pak Pak Andre. Bambang. Oke, monggo Pak Ya, Bambang. Silakan. ya. Puji Tuhan, selamat siang semua. Selamat Ya, siang. Ibu Joyce, saya menarik ya dan luar biasa perjalanan Ibu ini. Saya teringat di dalam Alkitab, barang siapa yang bertahan sampai kesudahnya akan menerima mahkota kehidupan ya Bu ya. Luar biasa. Ya. Dan diselamatkan pasti. Seperti cerita Ibu tadi kan,
luar biasa itu. Saya ingin bertanya, Bu, Silakan. yang saya tahu itu kan kalau orang Bali itu kan namanya Made, Wayan, Ketut. Ya. Saya sudah tahu. Ini kok namanya Joyce ini, Pak. Oke, sebentar. Ini Saya ceritanya. disclaimer dulu ya. Saya disclaimer dulu Pak Bambang. Teman-teman saya disclaimer, Bu Joyce. Jika ada pertanyaan yang menyinggung soal apa yang sensitif, Ibu Joyce boleh tidak menjawab pertanyaan saya maupun pertanyaan teman-teman. Ya, silakan. Iya. Kalau masalah nama itu ya, kalau bagi kami itu orang Kristen itu nggak terlalu mempersalahkan. Banyak dari orang-orang Bali itu yang memakai nama tidak ada Made, Ketut, tapi memang banyak juga yang masih make gitu. Karena saya nikah juga dengan orang Jawa ya dulu, karena kami ini sekarang ini sudah pisah ya. Itu kami alasannya itu tidak pakai ya karena itu aja. Karena suami saya dulu orang Jawa dari Kediri gitu. Kalau orang asli Bali itu kebanyakan masih memakai sampai sekarang. Tapi dengan Ya, adanya program KB sekarang itu nama cuman yang banyak itu Wayan, Made, Nyoman itu jarang sampai Ketut itu orang punya anak 4 sekarang itu jarang. ya, yang saya tanyakan bukan pemakaian nama Made, Wayan, Ketut itu, tetapi Ibu memakai namanya. Kok bisa namanya Joyce itu? Oh, nama saya Joyce. Oh ya, oke lah. Iya, ceritanya ini. Kalau nama saya Joyce itu karena saya karena saya punya 2 anak ya. Nama anak saya yang pertama itu namanya Joy gitu, ya Jo. Sehingga tetangga semuanya memanggil saya Ibu Joyce gitu. Nama dari anak, nama panggilan dan juga itu langsung dipakai nama baptisan gitu. Nama aslinya enggak perlu di expose Pak. Ada sesuatu Pak. Karena saya tahu ceritanya. Makanya saya disclaimer Pak. saya disclaimer. Iya, Nama aslinya enggak usah lah. Ya oke. Saya tahu ceritanya. Karena saya yang audisi kan. Sebelum masuk podcast kan saya yang audisi. Ya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Saya Udah, mau cukup, bertanya Pak. lagi. Maaf, saya mau bertanya Bentar, lagi. Bu Ria. Pak Bambang mungkin ada yang masih mau bertanya. Cukup, Pak. Ada, cukup. Cukup, Pak. Oke, Iya. boleh Bu Ria, silakan. Saya mau bertanya lagi, Sister Joyce, waktu suami pergi itu berpisah karena Sister Joyce pengikut Kristus. Ya, saya disclaimer lagi ya. Saya disclaimer bukan. dulu. Saya disclaimer dulu. Jadi jika Ibu Joyce tidak berkenan untuk menjawab ini, Ibu Joyce punya hak untuk tidak menjawab. Karena saya tahu ceritanya. Jadi silakan mau dijawab atau tidak. Silakan. Begini Ibu, suami saya itu sama-sama orang Kristen. Ya, tapi ya dengan ngetrennya zaman sekarang itu suami saya itu dibawa wewe gombel gitu. Oke, hanya itu aja. Makasih. Nggak apa-apa ya. Makasih, nggak apa-apa ya. Saya panggil Sister in Christ ya, karena kita semuanya ini Sister in Christ, Brother in Christ, nggak apa-apa ya. Oke, lanjut. Makasih. Terima kasih. Ya. Saya Pak Andre mau tanya. Oh iya, jangan tanya wewe gombel ya. Silakan Mama Ita. Salam semuanya. Salam kenal Bu Joyce yang dari Bali ya. Salam kenal juga. Ya, iya. Saya kagum dengan perjalanan Ibu yang Tuhan pakai bukan dari tingkat dewasa, dalam tingkat dewasa umur loh ya Bu ya, tapi tingkat anak-anak. Dari tingkat anak-anak tadi saya dengar Ibu percaya Tuhan Yesus tuh di usia masih SD, masih sekitar 7 atau 8 tahun ya Bu ya.
kalau nggak salah gitu ya. Nah itu yang membuat saya kagum dengan pekerjaan Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa, tidak melihat usia. Dan Tuhan Betul, pakai ya, dan Tuhan pakai itu melalui kakaknya Bu Joyce, yang Iya, dimana dia terbeban untuk berhenti dari suatu pekerjaannya di kota Denpasar, pulang ke Kintamani ya, desa Kintamani ya, di situ ya. Nah, di usia seperti itu, Ibu udah bisa bersaksi melalui pujian di sekolah. Waktu SD iya. nyanyi, apa itu waktu itu? Tadi saya lupa tuh, apa namanya? Lagu Dia Tak Pernah Tinggalkanku. Ibu tahu ya Nah, lagu itu? ya Dia kalau tak sekarang pernah, sulit ya gitu ya nadanya ya. Nah, ya, itu kagum gitu. Kok terpanggil Ibu untuk menyanyikan itu? Tidak ini di sekolah lah, sekolah negeri gitu, Bu, atau sekolah apa? iya. Sekolah Sekolah negeri, negeri. Nah, iya. sekolah negeri itu kan orang akan heran-heran. Ini biasanya lagu wajib nasional, lagu daerah, tapi ini lagu apa ya? Lagu gereja gitu, lagu Kristen ya. Jadi gurunya bengong-bengong di situ. Gurunya bengong-bengong ya, sehingga malah bertanya, kamu tahu nggak lagu ini? Dan dengan polosnya seorang anak SD Kecil, mengatakan kelas saya 3 loh. tahu. Kelas Iya 3 ya, dia saya tahu. berani loh. Kelas 3 Iya berani berani. loh. Luar biasa. Heeh. Itu kesaksian yang paling sangat Tuhan Iya, perhitungkan benar-benar. selanjutnya. Amin. Amin. Iya, karena Ibu sudah bayar harga di situ. Di Amin. tengah-tengah murid sekelas. Ya. Sekelas Iya. loh, Bu. Bukan 1 2 orang di tingkat di tingkat sekolah dasar ya. Itu yang saya kagum. Yang kedua, begini. Ibu masih kecil itu ada harga yang dibayar. Ada harga yang dibayar begini. Di tempat daerah Ibu, saya bertanya dulu sebelum yang melanjutkan pertanyaan kedua. Apakah orang tua itu sudah menerima Ibu menjadi Kristen di usia masih muda itu bersama kakaknya? Apakah orang tua sudah menerimanya Ibu menjadi Kristen? Waktu itu orang tua saya dia nggak terlalu melarang gitu. Kakak saya itu pergi ke gereja, itu pergi ke gerejanya itu jalannya itu sekitar mungkin ada 10 kiloan ya dari rumah ke tempat. Jauh lah. Jauh Iya. sekali ya. Jalan kaki. 10 kiloan itu jalan pada zaman itu kan belum punya sepeda motor. Setiap hari Minggu pagi jam 6 pagi sudah bangun sama kakak saya pergi dah ke gereja berdua sama dia. Tapi dari yang saya sangat syukurin dari orang tua saya dia itu tidak marah, tidak apa kayak gitu. Tapi saya rasa itu sudah Tuhan yang mengendalikan semuanya gitu loh. Ya. Tapi Oke. sudah pada akhirnya juga orang tua percaya gitu. Ya, puji Tuhan Tapi ya. yang saya Puji syukuri Tuhan. itu di hati itu kayak gimana ya? Damai gitu waktu kecil itu saat saya dimarahin gitu kayak mau nangis, mau apa gitu. Saya selalu panggil Tuhan Yesus, saya dimarahin kayak gitu. Oke, itu ada harga lagi yang dibayar ya, Bu ya. Iya. Sebegitu dahsyat ya. Pertanyaan selanjutnya yang ketiga gini ya. Saya tadi nyimak sekali. Dengan adanya Ibu percaya di kampung itu, di Kintamani itu, sampai ada harga yang dibayar yaitu apa? Rumah-rumah Dibakar. dibakar loh, Bu. Iya. Dibakar. Iya. Rumah-rumah orang Kristen gitu ya. Bagaimana reaksi orang tua, walaupun waktu itu entah udah percaya atau belum, dibakar itu apa reaksinya? Kamu sih gara-gara bawa percaya Tuhan Yesus, ya akibatnya seperti ini. Kira-kira apa penjelasan Bu Joy tentang kebakaran itu, terutama orang tua? Waktu itu, waktu saat rumah-rumah itu sudah dibakar, keluarga saya sudah terima Tuhan Yesus, sudah Oh, dibaptis. puji Tuhan. Oh, udah Iya, puji sudah. Tuhan. Jadi sudah ada perkembangan ya.
Ya Jadi sudah ada perkembangan, sudah terima Tuhan Yesus. Itu sejak saya cerita waktu saya nyanyi di sekolah, pergi jalan gereja Jawa itu waktu itu belum orang tua belum percaya Tuhan Yesus gitu. Cuman pada saat itu kakak saya itu mimpi bahwa suatu saat akan ada sebuah gereja di situ gitu. Tapi kenyataannya terbukti sampai sekarang. Itu. amin ya, ya kita Gereja. nih satu wadah Gereja. gereja nih Bu. Saya GKPB juga dari lagi. GKPB Jakarta Bu ya. Kami ini dari GKPB. Iya. Pertanyaan selanjutnya ya. Saya dengar lagi tadi sudah ada gereja dan melalui misi Ibu yang keluar dari dipakai Tuhan dari anak-anak sampai Ibu bisa menjadi terang dulu nih. Jadi berkat yaitu sampai ada 100 jemaat loh. Sampai dibangun gereja. Itu loh ya gitu. Ada 100 jemaat gitu ya. Itu pertanyaan saya, berapa lama sampai terbentuknya orang sebanyak itu loh Bu gitu. Itu Berapa lama? terbentuk itu dari tahun 83 sampai sekarang. Oh, puji Tapi Tuhan ada ya. yang sudah terima Tuhan Yesus, ada satu keluarga yang sudah terima Tuhan Yesus. Dia tidak kuat dengan tekanan-tekanan dari saudaranya, memang dari warga di sana. Akhirnya dia murtad, sehingga berapa tahun kemudian dia langsung meninggal. Suami istri Waduh, ini. Cuman sayang oh, sekali dia sudah mengenal Tuhan, dia murtad, tinggalkan. tinggalkan gitu. Akhirnya Iya, dia iya. dipanggil Tuhan. Iya ya, dari tahun 83. Jadi hampir 40 tahun ya Bu ya. Perkembangan gereja itu jemaatnya makin bertumbuh, makin banyak ya Bu ya. Sehingga kalau begitu banyak juga ya orang Bali yang mengenal Tuhan Yesus ya Bu ya. Banyak Banyak. juga. Sudah mulai Oh, banyak sampai masuk desa-desa itu penginjilan kan juga cukup gentar itu. oh Itu puji Tuhan. kakak-kakak saya itu yang di kampung itu juga dia gencar, dia menginjil sampai ke desa-desa sebelah gitu, sampai ada yang percaya Tuhan. Sudah sampai ada juga dibuka pos PI di daerah Kintamani, Amin, ada amin. dusun di Ya. pegunungan sana. Oh, puji Tuhan. Iya. Gitu ya. Sudah Ya. Ya puji Tuhan. Jadi baru saya dengar loh, ada orang Hindu yang mau percaya kepada Tuhan Yesus khususnya di daerah Bali. Ya, karena saya Jarang. tahu daerah Bali itu daerah-daerah yang ketat ya Betul. untuk kepercayaannya. Tapi ya Tuhan bisa terobos, ada terobosan di Amin. daerah-daerah tertentu yang Tuhan pakai sebegitu dahsyatnya ya, Ibu, Iya. sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui dari jiwa yang kecil sehingga bertumbuh dengan harga yang dibayar begitu mahal. Ada kebakaran, dibakar, bukan ada kebakaran, dibakar dari beberapa rumah, tapi tetap bertahan, bahkan ada ya nggak banyak yang tumbang juga, tapi itu semua hidup adalah pilihan. Saya sangat kagum dengan perjalanan ini. Itu aja Pak Andre pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Mama Ita, luar biasa ya hari ini. Menarik. Oke. Siapa nih? Pak Karel. Ya. Ya, silakan Pak. Saya sapa dulu dari Jayapura. Selamat sore nih Jayapura ya. Selamat sore Jayapura. Ya. Lumbanggao. Halo. Ya, silakan Pak Karel. Silakan. Terima kasih Ibu Joyce ya. Saya dari KBB MDC Surabaya. Oh iya. Ya, kalau Ibu di Denpasar itu ibadahnya di Renon ya? Saya ibadahnya di Sunset Road sekarang. Oh, Di ada banyak. GKPB ada banyak di sana, Pak. Iya. Ya, kalau keluarga saya GKPB, tapi kemarin saya ngikut suami, jadi saya gereja JKI. Oh, JKI. JKI. Oke. Ibu Joyce, saya mau tanya Ibu. Ini Ibu kan kenal Tuhan tuh di desa Kintamani. Jauh ya dari tempat wisata itu? Dari tempat wisata itu menuju desa saya ada sekitar 8 kilo.
Oh, lumayan, Oh ya. lumayan jauh. Ya Batu Raden. 8 kilo. Batu Raden Ya, kalau tapi Ya. kalau ada yang mau ke Bali, yang dari Jakarta, dari apa, ya info nanti saya tunjukkan bagaimana Ya. Bali. mantap, Oke. mantap, mantap, mantap. Ibu yang kenal Tuhan tuh mulai kelas 3 SD ya. Setelah saat ini ya, apakah tidak ada kerinduan ibu untuk kembali ke desa, untuk lebih lagi mencari jiwa-jiwa yang baru? Atau ibu ada pelayanan di kota? Kalau saya memang saya senang juga, saya menginjil kayak gitu, saya senang. Saya jadi seorang pendoa itu. Jadi kalau ada yang pingin didoakan bisa hubungin saya gitu. Oke. Ya. Wow, Artinya, hebat. apakah tidak ada kerinduan ibu untuk kembali ke desa gitu? Enggak, saya sudah di Denpasar ini kegiatan apa semuanya sudah di Denpasar. Ya. Oke. Ya. Cuma Kalau kadang-kadang pasti saya balik ke kampung, itu biasa saya balik ke kampung. Pas hari Natal, hari apa, paling ya sekitar 2 bulan sekali ya pasti pulang lah nengok saudara-saudara gitu. ya. Selamat melayani Ibu Joyce ya. Tuhan berkati. Sama-sama. Oke. Ya, makasih Pak Karel. Ibu mau nanya mungkin. Siapa nih? Ibu Ida Ibu Ida. Siapa Ida? Ada nggak? Jayapura. Rempita. Halo. Oh ya, Ibu Rempita kah? Mau bertanya? Silakan buka mikrofonnya, Bu. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya. Ya, salam. Ya, alright. Silakan Bu Rempita. Boleh. Maaf Pak, saya baru masuk tadi, baru pulang, jadi saya nggak sempat dengar Nggak sempat. kesaksiannya. Oh ya, nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan ya seputar ini, seputar kehidupan mengalami Kristus. Kan ini kan podcast mengalami Kristus. Mungkin ada tanya, nggak apa-apa, nggak sempat mengikuti awalnya. Ya pertanyaan umum aja. Ini dia kan, ini podcast kan untuk bagaimana narasumber mengalami Kristus secara pribadi. Nah, boleh tanya. Nggak apa-apa, nanti saya kirim rekamannya kan ada. Ya nggak? Boleh. Tanya. Boleh, silakan. Saya sih mendengar aja dulu ya Pak, karena saya tadi belum sempat dengar. Belum sempat, oh ya, oke. Dari Ibu Joy. Ya. Ya, Mungkin oke, nanti teman. kalau saya sudah dengar podcastnya bisa juga di. Iya. Oke, teman-teman, Ibu Rempita ini dari Jayapura, Papua, ujung timur ya. Nanti besok dia sebagai narasumber besok. Nah, kita iris tipis-tipis juga. Ibu Rempita kita iris tipis-tipis sampai ke kulit-kulitnya. Bagaimana dia mengalami Kristus ya. Oke, terima kasih Bu Rempita. Kalau jika nggak ada yang mau ditanyakan, ya nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Saya lagi deh, kalau tidak ditanyakan saya lagi. Oh ya, boleh. Maaf. Jadi Sister Joyce begini, saya juga tertarik menginjil ya, karena di sini pekerjaan saya juga penginjilan dan pendoa. Nah, kalau saya nanti ke Bali, saya boleh minta nomor teleponnya Sister Joyce. Ada Bu, ada teman saya. Ada ya. Ada. Nanti saya hubungi. Bagaimana? Nanti bisa minta nomor telepon saya sama Bapak Andre. Ada. Tenang aja. Oke. Makasih ya. Ada di kantong saya. Ya, oke. Makasih. Alright. Bu Joyce, kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya. Ya nggak? Bu Joyce, bisa dijelaskan nggak? Waktu Ibu pasti kepingin ya, semua orang mengenal kebenaran. Supaya semua orang diselamatkan. Ya nggak? Pasti itu kerinduan. Ya nggak? Orang tua sudah selamat, walaupun orang tua sudah pergi duluan ya ke rumah Bapa di surga. Tapi paling enggak, they know where are they going. Benar nggak? Dia tahu kemana dia pergi, ya enggak? Nah, sekarang tugasnya
kita semua, bukan tugasnya Bu Joy saja, tugas kita semua untuk memberitakan kebenaran. Ya, siapakah Tuhan, siapakah juru selamat? Karena banyak nabi, boleh banyak rasul, boleh banyak, tapi hanya satu, ya, yang jalan, yang menjamin, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, selama mengadakan penginjilan, Bu Joyce, pernahkah Ibu Joyce ditolak? Saya sudah nyaman dengan agama nenek moyang turun temurun, sudah punya sendiri, punya keyakinan lah. Kenapa repot-repot? Pernah nggak mengalami seperti itu? Silakan. Ya kalau ditolak kayak gitu, tidak mau gitu sih belum pernah saya ada yang nolak gitu. Oke. Tapi ya itu tergantung bagaimana cara kita menyampaikan ke orangnya itu ya, supaya orang itu bisa mengerti kenapa Yesus datang ke dunia. Ya kita harus menjelaskan siapa itu Yesus, bagaimana dia datang, seperti itu. Kalau saya tuh menyaksikan, saya tidak bilang kamu harus percaya Tuhan Yesus. Saya nggak ngomongnya nggak seperti itu. Saya menyaksikan dulu bagaimana hidup saya diubahkan sama Tuhan Yesus, sama orang itu sendiri, sehingga orang itu, oh begitu ya. Kalau kamu mengikut Yesus, iya itulah kalau kita mengikut Yesus. Jadi secara tidak langsung saya sudah bisa menginjil bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya lagi. Karena tidak ada habisnya saya punya pertanyaan. Bu Joyce, pernah nggak mengalami titik nadir? Kok saya dapat problem keluarga loh? Saya kawin dengan suami yang kenal Yesus. Kok jadi problem ini? Katanya saya anakmu. Sepertinya saya berdoa. Kok kenapa hal buruk terjadi pada orang baik? Saya kan nggak neko-neko Tuhan. Saya nggak macam-macam. Ya, why bad things happen to good people? Istilahnya gitulah ya. Kenapa hal buruk terjadi pada orang baik? Harusnya kan hal buruk pada orang yang tidak baik lah Tuhan. Kenapa? Pernahkah? Pertanyaan. Ini boleh dijawab boleh enggak? Mungkin kalau sensitif boleh enggak. Tapi saya dalam hati saya pengen tanya. Kenapa hal buruk terjadi pada saya? Padahal saya enggak fitnah, enggak suka enggak, saya berbuat baik, menginjilin orang, bernyanyi pujian semua. Tapi kok kenapa hal buruk terjadi justru pada saya? Ya, silakan. Kalau saya pertanyaan yang seperti itu dulu memang saya selalu bertanya sama Tuhan seperti itu. Ya Tuhan, kenapa saya itu harus mengalami seperti ini? Itu pertanyaan saya sama Tuhan berhari-hari itu saya tanyakan sama Tuhan. Very good. Ya, manusiawi lah ya. Ya, saya tanyakan itu Tuhan. Di satu sisi saya bertanya terus-terusan kayak begitu. Di satu sisi itu Tuhan itu saat itu saya nangis, saya berdoa sama Tuhan. Sampai Tuhan itu kayak ada berbicara itu, ada suaranya itu yang lembut sekali di dalam hati saya. Anakku, aku datang ke dunia juga aku datang tidak di tempat yang mewah. Aku dilahirkan juga aku di kandang domba. Jadi perlu kamu tahu bagaimana pengorbanannya aku. Disitulah saya menangis sama Tuhan Yesus bahwa Tuhan selalu memberikan pemahaman dan pemahaman mengajar di situ. Cuman di situ saya istilahnya tidak bersungut-sungut kayak begitu, enggak. Saya selalu mensyukuri apa yang terjadi dalam hidup saya. Karena saya percaya dengan kalau kita tidak kehidupan kita selalu ada di zona nyaman, kita tidak bisa mengenal bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Saya bersyukur dengan tekanan apapun yang saya dapatkan, KDRT apapun yang saya alami di masa lalu saya ya. Sampai sekarang ini saya sangat bersyukur sama Tuhan sehingga saya bisa mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Itu. Oke, very good. Ya, waktu pertamanya pasti Bu Joyce bertanya dalam hati ya. Ikut Tuhan capek.
capek ikut Tuhan, ya enggak? Capek Ya, ikut sudah Tuhan. pasti. Rasanya saya berdoa kayaknya doa saya enggak dijawab Tuhan. Doa saya mentok di langit-langit tembaga, kan istilahnya begitulah ya. Istilahnya langit-langit dari tembaga enggak tembus. Tapi akhirnya Ibu Joyce sadar bahwa saya loh, Tuhan loh mau datang lahir di kandang domba, bukan di hotel bintang 5, ya enggak? Saya juga diproses. Ternyata proses itu yang membuat kedewasaan Ibu Joyce. Apa begitu? Iya. Oke. Udah mulai terbuka dikit ya. Udah mulai terbuka dikit cakrawalanya. Oke, teman-teman, kalau ada yang bertanya, silakan buka mikrofonnya. Saya buka ini cakrawala dikit-dikit ini, gitu. Ada yang Saya, Pak bertanya? Andre. Saya. Jual mana saya buka kan? Oke, silakan, Mama Ita. Ya, saya bertanya lagi nih Bu Joyce ya, karena Silakan, perjalanan hidup Bu Joyce itu sudah naik level ya, naik tingkat Amin. gitu. Sehingga masa lalu ya sudah masa lalu, nggak mungkin kita melihat ke belakang, tetap Amin. berjalan maju. Yang jadi pertanyaan saya, Ibu Joyce punya anak berapa? Apakah mereka sudah besar-besar? Saya punya anak 2, cewek cowok. Yang pertama sudah umur 26 tahun sekarang, dan yang kedua cewek itu kelas 3, sudah 17 tahun. Sudah besar. Pertanyaan saya ya Bu ya, apakah kedua anak Ibu tidak rindu dengan ayahnya, mengenal ayahnya gitu? Boleh dijawab, boleh tidak juga. Iya. Kalau saya sistemnya gini Bu, kalau saya tidak membatasi. Kalau mantan istri gitu. ada, mantan anak tidak ada. Ya. Jadi kalau mereka memang mau teleponan sama bapaknya atau bagaimana, saya tidak membatasi dengan hal itu. Karena apa? Kalau kita membatasi kayak gitu tuh kita tidak baik. Kita sudah mengenal Tuhan, kita harus mengampuni, melupakan semuanya. Bila perlu kita saling mengasihi ini, walaupun dia biar kayak apapun umpamanya di masa lalu dia lakukan, saya tidak mau mengingat-ingat itu. Karena Amin. kasih Tuhan itu lebih besar sudah dalam hidup saya. Amin. Ya. Jadi satu hal saya anggap itu udah pemulihan ya, karena udah ada hubungan. Betul. Udah hubungan yang bagus antara anak dengan ayahnya. Nah, terus pertanyaan kedua, hubungan Ibu dengan suami yang lama itu bagaimana? Karena ini sama-sama anak Tuhan loh. Jadi saya tidak melihat yang kecuali dia berbeda. Wow. Kayak saya tuh berbeda. Ini tapi berat satu ini. nih. Ini berat. Ini boleh dijawab boleh enggak ya? Boleh dijawab boleh enggak? Boleh tanya apa boleh dijawab boleh enggak kata Pak itu. Berat, Tapi ya berat ini. Ya, Berat. kalau seperti itu ya Ibu, memang suami saya itu juga sudah terima Tuhan, sudah mengenal Tuhan, bahkan dia juga pelayanan di bidang musik. Tapi walaupun dia sudah pelayanan di bidang musik, tapi kalau dia tidak ada Kristus di dalam hatinya sama dengan lebih jelek dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Iya. Seperti itu. Ya. Iya. Maka dari itu kita jangan dia karena dia Kristen gitu enggak. Kalau bagi saya tetap saya sebagai istrinya tetap saya mengampuni, saya mendoakan dia. Dan saat ini dia juga sudah punya kehidupan sendiri dan saya juga tidak mau cari tahu seperti apa dia ini gitu juga sudah tidak mau. Saya prinsipnya sekarang bagaimana saya meniti hidup saya ke depannya bersama anak-anak karena saya harus berjuang bagaimana anak itu masih butuh biaya, butuh ini untuk ke depannya untuk mensupport anak seperti itu. Jadi saya nggak terlalu mikirin dia itu bagaimana. Pikiran saya sudah nggak ada seperti itu. Yang satu hal itu saya bisa cuman mendoakan mereka supaya dia itu bisa sadar, bertobat, bahkan dia walaupun hidup dengan wanita lain seperti itu supaya dia itu cukup dengan sampai di sana aja tidak melukai
wanita lain seperti itu supaya dia bertobat sungguh-sungguh. Cuman itu keinginan saya. Seperti itu. Ya, Oke. puji Tuhan ya, Bu Joyce ya, begitu dahsyat Tuhan bawa Bu Ibu sebagai terang benar-benar, level Ibu semakin naik, iman percaya Ibu semakin. Ya puji Tuhan, terima kasih Bu Joyce. Oke. Sama-sama Ya, Bu, semoga jadi berkat apa yang saya amin. alami mungkin menguatkan bagi yang mengalami nasib seperti saya, seperti itu semoga menjadi berkat. Ya. Oke, saya sapa dulu Ya. Pak Edi Budianto. Ada yang mau ditanyakan Pak Edi? Silakan buka mikrofonnya, Pak. Shalom semua. Ya, silakan Pak Edi. Shalom Pak Monggo. Arwin, Ya, Ibu salam. Joy, terima kasih. Ya, ini Serpong nih. Halo Serpong. Dari BC Pak. BSD. Oh. Oke. Sangat menarik ya kesaksian Ibu ini ya, di tengah-tengah orang-orang yang menindas ya, sampai dibakar rumah. Itu sangat luar biasa sekali ya, iman yang diperlihatkannya. Jadi kita yang mungkin di daerah yang lebih aman, itu dulu ya Bu ya, tahunnya beda ya. Ya, tahun Kita juga 2003. bersyukur ya, di daerah-daerah yang orang tidak terlalu ini ya, fanatik ya. Jadi kita bisa menyampaikan firman Tuhan lebih bebas gitu ya. Terima kasih Ibu Joy, sangat memberkati kita semua Bu. sama-sama Pak. Ya, ada yang ditanyakan Pak Edi? Enggak Pak, cukup Enggak ada ya. ya. Oke, clear semua ya. Ya. Alright. Ya, Saya boleh bertanya? Oke, satu pertanyaan lagi karena waktunya sudah habis. Silakan Bu. Iya, oke. silakan. Jadi tadi dengan Sister Joyce yang mengalami KDRT, kalau begitu saya sekalian menginjil aja ya buat pendengar-pendengar YouTube, bapak-bapak. Jangan menyakiti istri, harus menyayangi istri seperti tubuhnya sendiri. Karena Amin. Tuhan Yesus mau datang. Tuhan Yesus kalau datang mendadak. Dia bisa panggil orang tuh sampai meninggal. Itu contoh kalau kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kita bersikap selalu berhati-hati dan berjaga-jaga. Hanya itu aja. Terima kasih. Oke, waktunya nggak banyak nih Bu Joyce ya. Data saya tahu masih banyak kesaksian, nanti saya akan jadwalkan untuk sesi kedua. Ya. Saya tahu ceritanya Ibu Joyce kan. Nanti mungkin seminggu lagi atau kalau ada waktu Ibu Joyce saya akan undang lagi untuk saya jadwalkan untuk kesaksian testimoni sesi kedua. Ada banyak yang menarik ini yang saya tarik dari kesimpulan dari Ibu Joyce. Oke, Bu Joyce, bisa berikan pesan moral apa Bu terhadap kesaksian Bu Joyce yang sudah mengalami Kristus dari yang tidak enak. Ikut Tuhan itu capek, tapi ada harga yang harus dibayar. Silakan sampaikan pesan moralnya kepada teman-teman yang di virtual Zoom ini. Ya, sudah ada 16 orang. Yang di YouTube channel sudah ada 30-an lebih. Ya, kelihatannya dari Kintamani, jadi banyak yang YouTube-nya ya. Facebook, Instagram. Ya, silakan berikan kata-kata pesan moral apa untuk teman-teman yang sedang menonton tayangan ini. Silakan, Bu Joy. Oh ya, untuk teman-teman ya saya sarankan karena Tuhan Yesus sudah mau datang, kita harus semakin mengejar perkenanan Tuhan. Kita harus mengenali di dalam diri kita gini, umpamanya kita kayak susah berdoa, kenapa? Jadi kita harus memang benar-benar mengikis kedagingan itu di dalam diri kita supaya kita itu benar-benar bagaimana itu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita harus berakar sama Tuhan Yesus sama pokok anggur itu. Amin. Seperti dalam Yohanes 15 katakan, akulah pokok anggur dan kebenarannya. Seperti itu. Maka dari itu kita harus memang berakar, bertumbuh
bercabang karena Tuhan katakan kalau tidak berbuah Ditebang. cabangnya akan ditebang. Tebang. Makanya jangan sampai kita itu ditebang sama Tuhan Yesus. Padahal kita sudah berusaha mempertahankan apa yang iman kita mengalami apa di masa lalu kita. Jangan sampai istilah kasarnya katakan dihapuskan oleh hujan sehari, ditebang. Sampai kita binasa, jangan sampai kayak begitu. Dan satu hal bagi teman-teman atau saudara yang di tempat ini, kalau mengalami suatu KDRT dengan suami, kayak gitu, memang tidak mudah dalam menjalani seperti itu ya. Tapi kalau kita memang benar-benar bersandar sama Tuhan, Tuhan akan memampukan step by step. Dan satu hal kita harus berdamai dengan diri dulu, supaya kita menenangkan diri, mencari Tuhan dengan sesungguhnya, mengampuni, lepaskan. Jangan menyimpan kepahitan-kepahitan ada dalam diri kita, sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita ada kepahitan di dalam diri kita, Tuhan tidak bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, saran saya itu semakin unity, kita lihat pergaulan kita lebih baik kita itu bergaul dengan orang-orang yang level kerohaniannya itu lebih tinggi supaya dia bisa membimbing kita gitu. Kalau dulu saya mengalami situasi KDRT kayak gitu, saya berdoa, Tuhan Yesus, tolong kirim saya seorang ibu-ibu yang bisa membangun iman saya. Sehingga dalam saat apapun saya mengalami masalah, Tuhan kirim memang benar-benar seorang ibu yang menjadi ibu rohani saya. Tapi sekarang sudah almarhum dan saya banyak belajar tentang bagaimana kasih itu juga bersama beliau gitu. Makanya kita satu hal dalam melakukan segala sesuatu apapun yang kita lakukan, yang pertama yang kita harus lakukan kita adalah tanya Tuhan. Amin. Itu yang terpenting. Kalau kita sudah berjalan bersama Tuhan Yesus, on position bersama Tuhan Yesus, saya percaya berkat apanya pasti akan mengalir. Oke, keren ya. Luar biasa ya. Kalau saya tangkap dari kesaksian dari awal tadi ya. Ini pelajaran untuk kita semua ya, termasuk untuk saya ya. Rasanya di KDRT enak nggak? Ya enak, ya nggak? Merasa orang yang paling disakiti, ya nggak? Ikut Tuhan kok sakit, kok capek, ya nggak? Kalau kita sering jangan merasa paling disakiti karena Tuhan pilih kamu untuk memberkati. Dengar baik-baik. Karena orang yang paling disakiti punya kuasa paling besar untuk apa? Untuk menikmati kuasa Tuhan. Kenapa Anda atau saudara disakiti? Bukan orang lain. Ya, pertanyaan tadi kan saya tanyakan tadi. Why bad things happen to good people? Kenapa hal buruk terjadi pada orang baik? Kan saya tanya tadi. Kenapa saudara disakiti bukan orang lain? Itu sebetulnya anugerah. Loh kok anugerah? Aneh dong. Karena Tuhan bilang begini. Tuhan dekat dengan mereka yang hancur hatinya. Yang bikin orang-orang jadi benci sama Anda. Karena matanya itu dibutakan oleh kebencian. Karena Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk hatinya. Itu. Yang setuju dan percaya boleh sama-sama katakan amin. Amin. Alright, oke. Terima kasih atas kesaksian Ibu Joyce Milano dari Denpasar. Memberkati kita semua. Ya, pesan saya, tiada hari tanpa memberitakan firman, tiada hari tanpa memberitakan kebenaran, tiada hari
tanpa bersaksi demi Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Tuaian banyak, pekerja sedikit. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat melayani, Ibu Joyce. Amin. Terima kasih. Silakan Pak Karel. Oke, terima kasih Ibu Joy sudah sampaikan Sama-sama. kesaksian ya dalam sesi ya ini pertama ini ya. Kiranya dengan apa yang Ibu sampaikan itu memberi kekuatan, memberi pelajaran bagi kita semua, supaya apapun juga yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita tetap bertahan ya, karena kita kuat, karena kita punya Tuhan yang lebih kuat daripada semua apa yang di dunia ini ya. Kalau saya boleh dengar dari Ibu yang katakan terakhir, bagaimana kita hidup dengan hidup bersama dengan Tuhan, bagaimana hidup kita ini berkenan kepada Tuhan ya. Dan kemajuan teknologi saat ini semua tuh serba instan tuh bisa kita dapatkan ya, apalagi kemajuan teknologi IT ya, semua kita dapatkan gampang ya. Jadi saya bersyukur kalau hari ini kita diajarkan ya, bagaimana perubahan hidup kita itu makin berkenan di hadapan Tuhan. Oke, terima kasih Ibu Joyce ya. Kita akan lanjutkan untuk sesi berikutnya.